Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar anak-anak Bapak sekalian? Semoga sehat selalu dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Berjumpa kembali bersama Bapak Muhammad Ridho SPD. Kali ini kita akan mempelajari tentang perkalian pecahan, di mana perkalian pecahan dilakukan dengan mengalihkan pembilang dengan pembilangnya dan penyebut dikalikan dengan penyebutnya. Untuk itu perhatikan video yang Bapak buat ini dengan seksama. Baiklah anak-anak Bapak sekalian, diberikan contoh yang pertama yaitu 2/5 dikali 3/4 sama dengan. Caranya yaitu 2 dikali 3 sama dengan 6. 5 dikali 4 sama dengan 20. Jadi 2/5 dikali 3/4 sama dengan 6/20. Tetapi kita perhatikan pembilang dan penyebutnya. Ternyata pembilang dan penyebutnya bisa kita sederhanakan dengan cara pembilang dan penyebutnya bisa kita bagi dengan bilangan yang sama. Perhatikan baik-baik anak Bapak sekalian. Oke. Di sini kita sederhanakanlah 6/20 dibagi 2/2 sama dengan 3/10. Jadi 2/5 dikali 3/4 sama dengan 3/10. Selanjutnya diberikan contoh yang kedua, yaitu 2/3 dikali 3/5 sama dengan. Yang harus kita ingat anak-anak Bapak sekalian, langkah-langkah cara kerjanya yaitu pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebutnya. Oke, perhatikan dengan baik. 2 dikali 3 ini dia. 3 dikali 5 ini dia. 2 dikali 3 6. 3 dikali 5 15. Kemudian kita sederhanakan apabila bisa disederhanakan dengan cara membagi bilangan pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Oke, kita sederhanakan. 6/15 dibagi 3/3 sama dengan 6 dibagi 3 sama dengan 2. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Jadi 2/3 dikali 3/5 sama dengan 2/5. Pelajaran selanjutnya yaitu perkalian pecahan biasa dengan bilangan asli. Di sini diberikan contoh yang pertama yaitu 6 dikali 3/4 sama dengan 6 dikali 3/4 sama dengan, langkah mencari hasilnya adalah dengan cara bilangan aslinya dikali dengan pembilang. Oke, kita coba. 6 dikali 3 ini dia. 6 bilangan asli, 3 pembilang. 6 dikali 3. Penyebutnya kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. 6 dikali 3 sama dengan 18. 4-nya kita pindahkan. Jadi hasilnya adalah 18/4. Kemudian kita perhatikan pembilang lebih besar dibandingkan penyebutnya. Sehingga kalau
nilai pembilang lebih besar daripada penyebutnya, maka kita harus menyederhanakannya. Bagaimana caranya, Pak? Caranya dengan cara 18/4 sama dengan 18 dibagi 4 sama dengan. Kemudian dibagi, di sini Bapak berikan gambaran cara membagi berderet ke bawah, yaitu 18 dibagi 4 sama dengan 4. 4 dikali 4 16. Lalu kita kurang 8 kurang 6 2. 1 kurang 1 habis. Jadi hasil pembagian ini menjadi bilangan bulat atau bilangan aslinya. Kemudian sisa ini menjadi pembilangnya dan angka pembaginya menjadi penyebutnya. Selanjutnya, di sini kita lihat kembali, ternyata pembilang dan penyebutnya masih bisa kita sederhanakan dengan cara kita bagi dengan bilangan yang sama. Perhatikan anak bapak sekalian. 4/2/4 dibagi 2/2 sama dengan 2 dibagi 2 1, 4 dibagi 2 2. Kemudian bilangan aslinya atau bilangan bulatnya kita pindahkan ke sebelah. Jadi 6 dikali 3/4 sama dengan 4 1/2. Contoh kedua untuk perkalian pecahan biasa dengan bilangan asli. Contoh yaitu 2/3 dikali 9 sama dengan. Caranya yaitu 2/3 dikali 9 sama dengan 2 dikali 9, ini dia. Kemudian per 3-nya kita pindah ke ruas sebelah kanan. 2 kali 9 sama dengan 18. 3 kita pindahkan ke sebelah kanan. Kemudian kita perhatikan hasil dari perkalian tersebut. Ternyata nilai pembilangnya lebih besar dibandingkan dengan nilai penyebutnya. Maka kita sederhanakan dengan cara 18/3 sama dengan 18 dibagi 3 sama dengan 6. Ternyata hasilnya adalah bilangan asli atau bilangan bulat tanpa ada pecahan. Maka 2/3 dikali 9 sama dengan 6. Baik anak-anak bapak sekalian, tadi kita sudah belajar tentang perkalian pecahan biasa dengan bilangan asli. Kemudian pelajaran kita selanjutnya yaitu yang ketiga adalah perkalian pecahan campuran dengan bilangan asli. Di sini diberi contoh 1 2/5 dikali 4 sama dengan. Langkah awal atau langkah pertama yaitu ubahlah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Caranya bagaimana, Pak? Caranya sama seperti pelajaran kita yang sebelum-sebelumnya, yaitu penyebut dikali dengan bilangan asli atau bilangan bulatnya, kemudian ditambah dengan pembilangnya. Kita perhatikan, kita coba. 5 dikali 1 sama dengan 5, ditambah 2 sama dengan 7/5. Kali dan 4-nya kita pindahkan ke sebelah kanan. Kemudian setelah menjadi pecahan biasa, maka caranya seperti yang nomor 2 tadi, yaitu perkalian pecahan biasa dengan bilangan asli. Dengan cara mengalihkan pembilang dengan bilangan aslinya. Perhatikan anak-anak bapak sekalian,
7 dikali 4 sama dengan 7 dikali 4, ini dia. Per 5-nya kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. 7 dikali 4 sama dengan 28. Per 5 dipindahkan ke sebelah per 5. Setelah kita mendapatkan hasilnya, kita lihat hasilnya ternyata nilai pembilangnya lebih besar dibandingkan nilai penyebutnya. Maka dari itu kita harus menyederhanakannya dengan cara 28 per 5 sama dengan 28 dibagi 5. Perhatikan cara pembagiannya. Di sini 28 dibagi 5 sama dengan 5. 5 dikali 5 sama dengan 25. Lalu kita kurangkan. 8 dikurang 5 sama dengan 3. 2 dikurang 2 habis atau 0. Maka hasil pembaginya yang ini 5 dijadikan bilangan asli atau bilangan bulatnya. Kemudian sisanya adalah 3 dijadikan pembilang. Angka pembagi atau nilai pembaginya kita jadikan penyebutnya. Maka 1/2 per 5 dikali 4 sama dengan 5/3 per 5. Selanjutnya, diberikan contoh yang kedua untuk perkalian pecahan campuran dengan bilangan asli. Di sini diberi contoh 3 dikali 1 4/7 sama dengan. Caranya sama seperti yang pertama tadi, kita ubah pecahan campuran tersebut menjadi pecahan biasa. Perhatikan anak bapak sekalian, 3 dikali pindahkan ke ruas sebelah kanan. Kemudian 1/4/7 diubah menjadi pecahan biasa dengan cara 7 dikali 1 sama dengan 7 ditambah 4 sama dengan 11/7. Setelah menjadi pecahan biasa, maka bilangan asli langsung kita kalikan dengan pembilangnya. Perhatikan anak bapak sekalian, di sini ada 3 dikali 11, ini dia. Per 7 kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. 3 dikali 11 sama dengan 33 per 7. Kemudian kita perhatikan hasil dari perkalian tersebut. Ternyata nilai pembilang lebih besar dibandingkan nilai penyebutnya. Maka kita sederhanakan dengan cara pembilang dibagi dengan penyebutnya, yaitu 33 per 7 sama dengan 33 dibagi 7 sama dengan. Berikut cara pembagian deret ke bawahnya. 33 dibagi 7 sama dengan 4. 4 dikali 7 28, lalu dikurang. 3 dikurang 8 tidak bisa, maka diminta ke sebelah menjadi 13. 13 dikurang 8 sama dengan 5. Kemudian ini sudah diambil 1 menjadi 2. 2 kurang 2 sama dengan 0 atau habis. Jadi hasil pembaginya dijadikan bilangan bulat atau bilangan asli. Ini dia 4. Sisanya kita jadikan pembilang 5. Dan angka pembaginya kita jadikan penyebutnya. Maka 3 dikali 1/4/7 sama dengan 4/5/7. Setelah selesai kita mempelajari materi ketiga, yaitu perkalian pecahan campuran dengan bilangan asli, kita masuki pelajaran kita yang keempat, yaitu perkalian pecahan campuran dengan pecahan biasa. Diberikan contoh di sini 1/4
dikali 1/6 sama dengan pecahan campuran dikali pecahan biasa. Caranya bagaimana, Pak? Caranya seperti tadi kurang lebih, yaitu pecahan campuran kita ubah menjadi pecahan biasa dengan cara 4 dikali 1 sama dengan 4 ditambah 1 sama dengan 5/4. Kemudian kali dan 1/6-nya dipindahkan ke ruas sebelah kanan. Langsung saja kita kerjakan, yaitu 5 dikali 1 sama dengan 5, 4 dikali 6 sama dengan 24. Jadi 1/4 dikali 1/6 sama dengan 5/24. Lalu kita perhatikan hasilnya, yaitu 5/24. Nilai pembilang tidak lebih dari nilai penyebutnya. Kemudian pembilang dan penyebutnya tidak bisa dibagi dengan bilangan yang sama. Maka hasilnya cukup 5/24 tanpa disederhanakan lagi. Selanjutnya diberikan contoh kedua, yaitu 1/4 dikali 1/4/5 sama dengan. Langkahnya sama seperti yang tadi, yaitu 1/4 kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. Kemudian pecahan campurannya kita ubah menjadi pecahan biasa dengan cara 5 dikali 1 sama dengan 5 ditambah 4 sama dengan 9/5. Setelah menjadi pecahan biasa keduanya, maka tinggal kita kalikan pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut. 1 dikali 9 sama dengan ini dia. 4 dikali 5 ini dia. 1 kali 9 sama dengan 9. 4 dikali 5 sama dengan 20. Setelah kita dapatkan hasilnya, kita perhatikan apakah nilai pembilangnya lebih besar dibandingkan dengan nilai penyebutnya. Ternyata tidak. Kemudian yang kedua, apakah pembilang dan penyebutnya bisa dibagi dengan bilangan yang sama? Ternyata tidak. Maka hasil dari 1/4 dikali 1/4/5 sama dengan 9/20. Pembelajaran kita yang kelima, yaitu perkalian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Diberikan contoh yang pertama, yaitu 1/4 dikali 2/1/6 sama dengan. Langkah pertama yaitu ubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Setelah itu barulah kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Perhatikan anak-anak Bapak sekalian, 1/4 diubah menjadi pecahan biasa dengan cara 4 dikali 1/4 ditambah 1 sama dengan 5/4. Kemudian kalinya kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. Kemudian 2/1/6 kita ubah menjadi pecahan biasa dengan cara 6 dikali 2 sama dengan 12 ditambah 1 sama dengan 13/6. Setelah menjadi pecahan biasa kedua-duanya, maka tinggal kita kalikan pembilang dengan pembilangnya dan penyebut dikalikan dengan penyebutnya. Perhatikan, 5 dikali 13 ini dia. 4 dikali 6 ini dia. 5 dikali 13 sama dengan 65. 4 dikali 6 sama dengan 24. Setelah dapat hasilnya, kita perhatikan nilai pembilang dan penyebutnya.
Ternyata nilai pembilangnya adalah 65, lebih besar daripada nilai penyebutnya yaitu 24. Maka kita sederhanakan dengan cara 65 per 24 sama dengan 65 dibagi 24. Sama dengan hasilnya adalah 2, 17 per 24. Jadi 1 per 4 dikali 2 1 per 6 sama dengan 2 17 per 24. Demikianlah materi pembelajaran kita pada hari ini tentang perkalian pecahan, kemudian perkalian pecahan biasa dengan bilangan asli, kemudian perkalian pecahan campuran dengan bilangan asli, kemudian perkalian pecahan campuran dengan pecahan biasa, dan terakhir yaitu perkalian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Demikianlah video pembelajaran untuk hari ini. Apabila ada salah-salah kata, Bapak mohon maaf. Bapak akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.